يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membuat salah satu cara ruqyah mandiri. Karena kenapa? Banyak para sedulur yang chat pribadi ke saya, entah lewat sosial media yang lainnya juga, yang pada intinya mengirimkan pesan kepada saya gitu untuk meminta diruqyah gitu. Entah saya yang datang ke sana ke tempat mereka atau mereka yang datang ke tempat saya. Jadi gini loh, sebelum kalian melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ada baiknya saya akan sharing ke kalian semua hakikatnya ruqyah. Ruqyah itu gangguan energi yang ada dalam tubuh kita yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita, entah itu yang lahir, entah itu yang batin, entah itu penyakit lahir, entah itu penyakit batin. Nah, jadi energi-energi yang di dalam tubuh kita itu harus kita keluarkan gitu, energi negatifnya gitu loh. Sebenarnya di video yang sebelumnya sudah saya bahas, cuman akan saya tujukan, dikhususkan untuk hal semacam ini gitu. Nah, jadi ibarat kata sehari-hari pun kita perlu makan, perlu diisi dengan makanan. Badan secara dohir gitu, secara lahir perlu diisi dengan makanan. Jika tidak ya lemas gitu, jika tidak ya akan timbul penyakit-penyakit gitu. Jadi pada intinya hati pun perlu makanan lor, batin pun perlu makanan lor. Apa sih makanannya gitu? Jadi makanan batin itu ya zikrullah, mengingat kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, intinya mengingat Allah. Nah, kadangkala energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu ketika kita merenung, ketika kita banyak tekanan, ketika kita terpuruk, atau ketika kita berpikir sendirian di tengah malam, entah dalam situasi apapun, jika kita menghilangkan atau melupakan zikrullah dalam hati, di saat posisi kita lagi down, lagi benar-benar terpuruk, ya masuklah energi-energi seperti itu. Kadang-kala juga dalam faktor lingkungan juga bisa gitu. Jadi ya harus dikeluarkan gitu. Batin pun perlu diisi gitu. Jadi untuk ruqyah mandiri saya akan share kepada sedulur-sedulur semua spesial, yang mana insya Allah bisa dipraktekkan oleh sedulur-sedulur semua dalam keadaan suci, berwudu dulu gitu. Pertama berwudu dulu. Nah, untuk step-step kedepannya, langkah-langkah apa atau teknik-teknik apa saja yang harus kita lakukan atau ayat-ayat apa saja yang harus kita baca, jika memang sepertinya sedulur semuanya membutuhkan sesuatu yang memang akan saya bagikan untuk sedulur semua, silakan ikuti, jangan di skip sedikit pun, karena video awal dan akhir ada sangkut pautannya yang mana semuanya berkesinambungan, tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi jangan di skip dulu lor. Oke, setelah yang satu ini. Baik sedulur semua, kembali lagi bersama saya mengenai pembahasan masalah ruqyah mandiri. Jadi ruqyah mandiri itu harus dilakukan dalam keadaan bersuci. Saya ulangi lagi, harus dalam keadaan bersuci. Lebih bagus lagi, sedulur luangkan waktu di malam hari atau sekiranya habis selesai sholat isya pun gak apa-apa, sedulur sholat sunnah 2 rakaat dulu ya. Sholat tobat juga bisa lakukan, ya udah simpannya sholat 2 rakaat dulu. Setelah selesai sholat sunnah biasa, sholat sunnah 2 rakaat, sedulur siapkan plastik dulu. Ambil satu plastik kresek lah atau wadah buat di depan gitu. Setelah siap kresek di depan, sedulur istilahnya harus
dalam keadaan posisi tenang gitu, dalam keadaan posisi yang tenang, benar-benar pasrah sama Allah, husnudon sama Allah, minta bantuan sama Allah, munajat minta sama Allah, dalam keadaan hati yang benar-benar pasrah, yakin sama Allah, meminta gitu. Kalau nggak minta yang bakal nggak bisa gitu. Jadi harus ada kesadaran diri bahwa kita itu akan diniatkan untuk meruqyah mandiri atau ruqyah dilakukan oleh diri sendiri, itu intinya kayak gitu loh. Jadi yang harus dibaca itu pertama sedulur baca istighfar 101 kali dan ditambah dengan sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 101 kali. Jadi ingat loh, setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, sedulur langsung merenung, meminta sama Allah sambil membaca istighfar 100 tambah 1 ya, sebanyak itu dibaca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, pasrah loh. Mau pakai tasbih, mau pakai hitungan jari bisa gitu, yang penting apa aja ya, hitungannya 101 kali istighfar, pikiran, hati, meminta sama Allah, munajat, minta untuk dikeluarkan itu, mengakui segala salah yang telah kita perbuat, kehilapan, apapun itu intinya bentuknya, pokoknya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah selesai baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca 101 kali sama ya, baca gitu. Setelah selesai ambil napas lor. Setelah selesai baca zikir yang tadi, istighfar sama sholawat, jumlahnya masing-masing sama 101 kali. Sedulur ambil napas, setelah selesai baca tiupkan ke tangan, ke telapak tangan, terus tangan taruh yang kanan di dada, maksudnya di perut, yang kanan di perut, terus yang kiri di dada, letakkan aja gitu sambil baca Fatihah 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sambil gosok-gosok tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca ya, digosok-gosok ini terus loh. Setelah selesai baca, dorong, minta sama Allah, diniatkan dalam hati, dorong membuang energi. Nggak apa-apa, nggak keluar apa-apa juga, dorong aja dulu, pasti rasanya ada gitu. Terus ke sini keluarkan angin, pasti ada dorongan, pasti ada dorongan. Kalau sedulur mempraktekannya pasti ada dorongan itu. Setelah selesai, taruh lagi yang kanan di perut, yang kiri di dada, baca ayat kursi. Terus kayak gini ya, digosok-gosokkan kayak gini, telapak tangannya digosok-gosok, baca ayat kursi, Setelah selesai baca ayat kursi, dorong lagi, dorong. Contoh seperti itu loh. Sebelum saya buat video, sengaja saya istilahnya mengosongkan badan untuk meresapi energi-energi negatif yang ada di sekitar saya. Jadi ya harus gitu juga kan, harus praktek itu intinya, supaya adalah pemahaman yang bisa saya sampaikan ke sedulur, dan saya pun praktek langsung gitu. Baca Fatihah 1 kali sambil gosok-gosok tapak tangan, dorong. Yang kedua baca ayat kursi, lalu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca terus gosok-gosok, beda, rasakan dengan niat yang tadi, istilahnya dengan cara yang saya bagikan ke sedulur, pokoknya rasakan, beda, rasakan panas. Setelah didorong pun serasa ada dorongan, baca ayat kursi ya. Terus yang ketiga baca surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dorong gitu pokoknya dorong, lakukan seperti itu. Terus lanjut
qul a'udzu birabbil falaq, dilanjut qul a'udzu birabbin nas. Jadi intinya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, baca itu. Sama tekniknya seperti itu. Digosok-gosok, terakhir qul a'udzu birabbin nas. Ya, baca muntahan gitu. Siapkan resep aja udah gitu. Jadi seperti itu lur ya. Lakukan dari awal hingga akhir yang saya bagikan ke sedulur semua. Rasakan perbedaannya, rasakan manfaatnya, rasakan efeknya. Pokoknya bisa langsung dirasakan gitu. Pokoknya harus husnudon, minta sama Allah, munajat ke Allah, minta, pasti dibantu gitu ya. Jadi kayak gitu aja lur ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya bagikan ke sedulur semua ada manfaatnya, bisa dipraktikkan, bisa dirasakan langsung. Sekiranya ada sesuatu yang mau ditanyakan ke saya lewat kolom komentar aja, insya Allah saya pasti baca dan saya jawab gitu lur. Dan jika ada kekurangan dalam cara penyampaian dan yang lainnya, semua hakikatnya kekurangan datangnya dari saya. Dan jika dalam penyampaian saya mengandung kebaikan-kebaikan yang mana bermanfaat untuk sedulur semua hakikatnya datangnya dari Allah. Kenanya itu, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.